tak berbaik-baik hubungan antara anak dengan orang tua, antara mama dengan kemenakan, sebaliknya antara kemenakan dengan mama. Selesai Idul Fitri, selesai pula silaturahimnya. Na'udzubillah min dzalik. Tak berbaik hubungan antara kita dengan saudara kita, memutus silaturahim, masuk neraka. Bapak-bapak, saudara-saudaraku jemaah Jumat Arsyadakum Rahman, surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 20 sampai ayat 22 yang khatib bacakan tadi menjadi dasar khutbah kita siang ini. Jemaah Jumat Arsyadakum Rahman, terkait dengan telah berlalunya Ramadan dari kita bermohon, kita berharap semoga ibadah kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah tetap sebagaimana iman, takwa dan ibadah yang kita laksanakan di saat bulan Ramadan. Tentu kita tidak ingin berlalunya Ramadan, berlalu pula ibadah kita. Habis Ramadan, habis pula ibadah kita. Kita tidak ingin tidak lagi melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang selama Ramadan kita laksanakan. Jangan sampai yang selama Ramadan sudah rajin melaksanakan ibadah sunnah, lalu setelah Ramadan meninggalkannya sama sekali. Jangan sampai yang sudah mengaji di bulan Ramadan bahkan tamat, lalu tak disentuh lagi Al-Qur'annya. Jangan sampai yang sudah berinfak, bersedekah, menyantuni fakir miskin dan anak yatim setelah Ramadan tidak dilakukan lagi. Atau yang saat beridul fitri sudah bersilaturahim, setelah berlalunya Syawal, silaturahim itu tidak dilanjutkan lagi. Ternyata silaturahimnya formalitas belaka. Ada yang berkunjung lalu dibalas kunjungannya, ada yang memberi lalu dibalas pemberiannya. Selesai bulan Ramadan, selesai Idul Fitri, selesai pula silaturahimnya. Na'udzubillah min dzalik. Kaitan dengan silaturahim berdasarkan ayat yang khatib bacakan tadi, maka khatib akan menyampaikan beberapa hal terkait silaturahim ini. Jemaah Jumat Arsyadakum Rahman, di dalam ayat disebutkan tadi ada beberapa hal yang disebutkan. Pertama, orang-orang yang memenuhi janji. Ayat ini menjelaskan siapa yang dimaksud dengan ulul albab pada ayat 19 surah Ar-Ra'd. Pertama, di surah ini disebutkan mereka adalah yang memenuhi janji. Yang kedua, yang menghubungkan silaturahim, menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan, yaitu silaturahim. Kemudian takut kepada Allah, takut dengan hisab yang buruk, sabar, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki, membalas keburukan dengan kebaikan. Apa balasannya kata Allah? Ulaika lahum uqbad dar. Bagi mereka ada kesudahan yang baik, yaitu jannatu adnin. Orang-orang yang kita sebutkan tadi berhak nanti di akhirat memperoleh surga adnin. Satu di antara mereka adalah orang yang menghubungkan silaturahim. Silaturahim dalam bahasa Indonesia ada juga yang menyebut dengan silaturahmi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia demikian kita temukan. Meskipun ada yang membedakan antara silaturahim dan silaturahmi, asal katanya dalam bahasa Arab silah yang bermakna menghubungkan, rahim yang bermakna kasih sayang, menghubungkan kasih sayang.
Yang dimaksud dengan silaturahim menghubungkan kasih sayang antara pertama dan utama itu antara keluarga, orang tua, kemudian saudara, kemudian karib kerabat, famili, tetangga, dan kaum muslimin secara umum. Dengan cara apa? Baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dengan cara apa? Berbuat baik. Berbuat baik berupa khidmat, berupa memberikan harta, berkunjung. Yang biasa kita pahami silaturahim itu hanya dengan berkunjung. Intinya silaturahim adalah berbuat baik sesama kita. Berkunjung, saling memberi, mendoakan kebaikan, melakukan kebaikan agar saudara kita memperoleh kebaikan, dan agar saudara kita terhindar dari keburukan. Pendek kata, semua bentuk kebaikan yang kita lakukan untuk orang tua kita, saudara kita, karib kerabat kita, famili kita, tetangga kita, dan kaum muslimin umumnya. Inilah yang kita maksud dengan silaturahim atau silaturahmi dalam bahasa Indonesia. Tidak tanggung-tanggung balasannya adalah surga, jannatu adnin. Surga balasannya. Dalam hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari baginda Rasulullah pernah ditanyai oleh seseorang, apa amalan yang jika saya lakukan bisa mengantarkan saya masuk surga? Kata Rasulullah apa? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Pertama, kamu beribadah kepada Allah murni, semata-mata kepada Allah, tidak mempersekutukannya. Yang kedua, tuqimus shalah, kamu mendirikan salat. Yang ketiga, tu'tuz zakat, kamu memberikan zakat. Dan yang keempat, wa tasilu rahimaka, tasilu rahimaka, engkau menghubungkan silaturahim, engkau menghubungkan silaturahim. Setelah orang ini pergi, selesai dia bertanya kepada Nabi, lalu dia pergi, apa kata Nabi? In tamassaka bima amartu bihi, kalaulah dia bersungguh-sungguh berpegang teguh melaksanakan apa yang aku sampaikan tadi, apa kata Nabi? Dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Bersilaturahim bisa mengantarkan kita kepada surga. Pendek kata, baik ayat maupun hadis ini tidak menafikan pentingnya berhubungan baik sesama kita umat manusia. Bahwa Islam tidak hanya mementingkan hablum minallah saja, tapi juga Islam memberi perhatian dalam hal hablum minan nas, berhubungan antara kita dengan manusia lain, bahkan dengan alam semesta ini. Tak tanggung-tanggung balasannya surga. Ketika masuk kota Madinah, Nabi pun menyampaikan 4 hal. Dalam hadis dari Abdullah bin Salam, ya ayyuhannas, wahai semuanya, kata Nabi. Diperintahkan oleh Nabi. Pertama apa? Afsus salam, tebarkan salam, tebarkan keselamatan, kebaikan, kedamaian. At'imut ta'am, beri makan saudara-saudara. Yang ketiga, wasilul arham, sambungkan silaturahim. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malam. Yang pada malam itu umumnya orang tidur, kita salat. Ganjarannya apa? Tadkhulul jannata bisalam. Yang melakukan 4 hal ini masuk surga. Satu di antara yang 4 itu
menghubungkan silaturahim. Tak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya kalau Allah sudah mengatakan, kalau Rasul sudah mengatakan, memberi jaminan bahwa melakukan kebaikan dengan cara bersilaturahim, menghubungkan silaturahim adalah balasannya surga. Sebaliknya yang memutus silaturahim balasannya neraka. Ar-Ra'd ayat 25, kelanjutan ayat itu menyebutkan begitu. Mengingkari janji, memutus silaturahim, lalu berbuat kerusakan di muka bumi, balasannya apa? Neraka jahanam. Dalam hadis pun disebutkan, la yadkhulul jannah qati'. Orang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga. Sebaliknya, yang menghubungkan silaturahim masuk surga. Contoh, memutus silaturahim, tak berbaik-baik hubungan antara anak dengan orang tua, bahkan disebut sebagai dosa besar, uququl walidain, dosa besar, durhaka kepada orang tua, padahal tersebab dengan perantara orang tua kita terlahir ke dunia, tak terbalas jasa orang tua oleh kita. Lalu di saat di hari tuanya orang tua kita tidak berbuat baik kepada orang tua. Yang masih hidup orang tuanya, tetaplah berbuat baik kepada orang tua. Inilah silaturahim yang paling utama, pertama dan utama kepada orang tua. Tak bisa berkunjung, tak bisa membuatkan sesuatu, tak bisa berkhidmat melayani orang tua, minimal menyenangkan hati orang tua. Dengan cara sekarang minimal menelpon, terlebih yang tua-tua itu suka bergibah hati. Setiap kita adalah anak dari orang tua, dan jika umur panjang kita pun akan menjadi tua karena kita adalah orang tua dari anak-anak kita. Maka silaturahim yang pertama antara anak dengan orang tua. Jangan sampai memutus silaturahim dengan orang tua, tak akan masuk surga, kata Nabi. Walaupun ibadahnya kepada Allah, sholat, puasa, zakat, baik hubungannya kepada Allah, tetapi durhaka dengan orang tua, memutuskan silaturahim dengan orang tua hanya karena persoalan sepele, la yadkhulul jannah. Kemudian antara kakak dengan adik, adik dengan kakak, kita bersaudara. Dulu waktu kecil-kecil betapa indahnya bermain bersama. Setelah dewasa, besar, berkeluarga, terjadi konflik pertikaian, macam-macam sebabnya. Hanya karena berebut pusaka, hanya karena berebut membuat sawah, hanya karena berebut hasil kebun, hanya karena berebut peninggalan dari orang tua, ataupun cara minang pusaka tinggi. Tak berbaik hubungan antara kita dengan saudara kita, memutus silaturahim, masuk neraka. Atau cara kita berkampung, berencana, berkeluarga, berkaum, berpemilih, antara mama dengan kemenakan, sebaliknya antara kemenakan dengan mama bertikai karena urusan yang kita sebutkan tadi, misalnya tak berbaik-baik hubungan kita, tak masuk surga. Walaupun hubungannya kepada Allah baik, ibadahnya kepada Allah baik, tetapi hubungannya dengan keluarganya tidak baik, tak masuk surga. Ada yang sudah berbuat baik, bulan puasa datang momentum, sebelum puasa minta maaf, tapi terkesan hanya sekedar formalitas. Datang Idul Fitri juga begitu,
minta maaf, tapi terkesan hanya formalitas. Karena orang lain minta maaf juga ikut minta maaf, karena orang lain berkunjung juga ikut berkunjung. Setelah berlalunya Ramadan dan Idul Fitri, hubungan baik itu tidak ada lagi. Lalu menunggu Ramadan dan Idul Fitri tahun depan, formalitas, tidak ikhlas karena Allah. Maka orang yang seperti ini belum disebut sebagai orang yang menghubungkan silaturahim. Hati ulangi, orang yang seperti ini belum disebut sebagai orang yang menghubungkan silaturahim. Baginda Rasulullah menyampaikan dari Abdullah bin Amr bin As, apa kata Nabi? Laisal wasilu bil mukafi, bukanlah disebut sebagai orang yang menghubungkan silaturahim orang yang mukafi, yang membalas. Ketika keluarga berkunjung, lalu kita pun berkunjung ke tempat keluarga, yang demikian tidak masuk kategori menghubungkan silaturahim. Kita diberi oleh saudara kita, oleh bencana kita, oleh kemenakan kita, lalu kita balas pemberiannya. Bukan seperti itu yang disebut dengan menghubungkan silaturahim dalam pengertian ini, yang akan boleh surga adil ini. Laisal wasil, bukan orang yang menghubungkan silaturahim orang seperti ini, al-mukafi. Lalu siapa yang dimaksud dengan menghubungkan silaturahim itu? Walakinnal wasil, kata Nabi, orang yang sebenarnya menghubungkan silaturahim adalah allazi iza qata'at rahimuhu wa sholaha, orang yang ketika ada yang memutus silaturahim dengan dia, lalu dia yang memulai menghubungkannya kembali. Berat, memang berat. Dimusuhi oleh saudara kita, tapi kita yang datang berbuat baik kepada dia. Dimusuhi oleh kemenakan kita, tapi mama yang mendatangi kemenakannya. Tak baik-baik mama dengan kemenangan, tapi dengan tenang, dengan senang hati, ikhlas karena Allah, menjalankan perintah Allah. Kemenangan datang ke tempat mama berkunjung, minta maaf, lalu memberi pemberian. Inilah orang yang disebut dengan menghubungkan silaturahim yang terputus. Dan inilah yang akan beroleh nanti kelak mendapatkan surga. Makanya wajar jika Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mengomentari hadis ini membagi silaturahim itu 3 hal. Pertama, orang yang menghubungkan silaturahim dan dia akan masuk surga. Sebaliknya yang kedua, orang yang memutuskan silaturahim dan dia akan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Dan yang ketiga, orang yang disebut dengan mukafi, orang yang membalasi kebaikan keluarganya, familinya, bensananya, tetangganya, karib kerabat yang lain dengan balasan kebaikan pula. Datang orang berkunjung, lalu nanti suatu saat dibalasi kunjungannya. Diundang barangkali, lalu suatu saat mengundang barangkali juga. Ya. Diundang untuk kebaikan, lalu suatu saat kembali mengulangi kebaikan itu disebut dengan mukafi. Dan yang mukafi ini, yang membalasi ini bukan seperti itu yang disebut dengan menghubungkan silaturahim. Harapan kita termasuk orang yang tetap istiqomah beragama setelah Ramadan berlalu, termasuk istiqomah silaturahimnya tidak berhenti, tidak formalitas saja selama Ramadan ataupun Syawal. Setelah ini kita tetap menjaga hubungan baik kita dengan orang tua, dengan karib kerabat, dengan keluarga, andai tolan, tetangga, semua kaum muslimin. Jangan sampai kita sebaliknya menjadi orang yang memutus silaturahim, karena kita tidak akan dapat surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.